Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menyapa kita semua di masa Advent yang ketiga ini terambil dari kitab 1 Kronika atau 1 Tawarikh pasal 29 ayat 13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Demikian tertulis di sana. Saudara-saudara, mengucap syukur berawal dan timbul dari hati yang percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Hati yang penuh syukur akan membuat kita tenang, jauh dari ambisi-ambisi negatif. Menurut penelitian, bahwa orang yang selalu bersyukur itu akan lebih kebal terhadap penyakit, panjang umur, dan lebih berprestasi karena dia selalu hidup dalam sukacita, wajahnya berseri-seri dan tersenyum. Mengucap syukur ketika kita berhasil itu hal yang biasa. Namun tidak mudah bersyukur dalam segala hal, terutama dalam kondisi menyedihkan seperti kegagalan, kesulitan ekonomi, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi bersyukur dalam segala hal sebenarnya itulah yang dikehendaki Allah di dalam Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kesulitan atau penderitaan yang kita alami tidak seberapa ketimbang berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Coba kita bayangkan, walau kita menderita, tetapi Tuhan masih memberikan oksigen untuk kita bernapas. Sebab menurut perhitungan para ahli, harga oksigen untuk satu orang ada 76 juta rupiah per hari, 2,3 miliar per bulan. Dan Tuhan juga masih memberi matahari terbit, masih membiarkan jantung kita berdenyut, yang bila berhenti 5 menit saja sudah bisa membuat kita meninggal, dan lain-lain dan lain-lain. Apakah hanya karena sedikit masalah yang kita alami kita melupakan berkat-berkat Allah yang lain itu? Ada penyair mengatakan, bila Anda memasuki taman bunga, janganlah hanya melihat daun-daun yang berguguran dan membusuk yang membuat kita bersedih, tetapi lihatlah
terutama tunas-tunas baru menghijau yang membuatmu akan bergembira. Jangan asik melihat kesedihanmu, tetapi alihkanlah perhatianmu ke berkat-berkat Tuhan yang lain, yang lebih besar, dan yang sedang Tuhan berikan padamu. Maka kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Saudara-saudaraku, mengucap syukur kepada Tuhan itulah salah satu ciri khas atau yang menjadi karakter orang Kristen. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menyuruh kita untuk terus bersyukur, termasuk nats kita saat ini. Dan dalam buku Nyanyian Kidung Jemaat nomor 450, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dan itu bukan sekedar kata-kata, tetapi mengucap syukur itu datang dari kedalaman hati. Dan satu hal yang luar biasa mengapa kita harus memuji Tuhan adalah karena Dia telah datang melalui kelahirannya di Betlehem dan akan datang untuk mengalahkan kuasa dosa, iblis, dan kematian. Tidak ada yang dapat mengalahkan iblis dan kematian, saudara-saudaraku, tetapi kitalah yang dikalahkan dan dimatikan. Tetapi Allah di dalam Yesus mampu mengalahkannya. Bila Tuhan begitu hebat dan perkasa meng-KO-kan iblis dan maut, tidakkah menjadi keharusan bagi kita untuk bersyukur dan memuji memuliakan Dia? Karena itu, saudara-saudaraku, mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup bersyukur. Selamat bersyukur dan memuji Tuhan. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati.